Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldian Saputra Utama dengan NPM 200120200502, Program Magister Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Jatinangor 2021. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pengembangan Magot BSF di Pangandaran. Yang pertama ada klasifikasi BSF atau Black Soldier Fly. Menurut ITIS 2019, BSF ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut dengan kingdom Animalia, phylum Orthopoda, kelas Insecta, ordenya Diptera, family Stratiomidae latrailae, genusnya Hermetica, spesiesnya Hermetica illucens. Black Soldier Fly atau BSF ini memiliki nama latin Hermetia illucens, suatu serangga yang masuk ke dalam ordo Diptera family Stratiomidae, berasal dari benua Amerika yang sudah menyebar ke bagian negara-negara tropis maupun subtropis. Di sini adapun perbedaan jantan dan betinanya itu terletak pada bagian ujung dari BSF ini. Yaitu pada jantan itu memiliki 2 cagak. Terus yang betina itu hanya cuma ada 1. Adapun siklus hidup dari BSF ini, pertama BSF ini kawin 2 sampai dengan 3 hari. Setelah kawin betina akan bertelur. Nah, betina ini akan mati setelah bertelur, sedangkan jantannya itu mati setelah kawin. Terus selanjutnya di sini telur BSF itu bisa mencapai 500 sampai 900 telur per klaster dan menetas 3 sampai 4 hari. Bayi larva hari ke-1 itu ukurannya kurang dari 1 mm dan hampir tidak terlihat. Larva dewasa usianya tuh 0 sampai 18 atau 21 hari dengan ciri-ciri putih kecoklatan, disukai hewan kecil dan dewasa. Nah, selanjutnya masuk ke prepupa dimulai hari ke-18 atau 21, warna sudah hitam dan sudah mulai tidak makan, mulai memanjat dari media mencari tempat kering. Nah, 7 hari sampai masuk ke fase prepupa, masuk ke fase pupa yaitu sudah tidak bergerak, diam rata-rata 7 hari sampai 1 bulan sampai menetas dan menghasilkan lalat BSF yang tidak makan selama hidup, rata-rata hidupnya itu 7 sampai dengan 14 hari. Ini bersumber dari Mitra Peternak Indonesia. Proses pencernaan pada larva BSF. Yang pertama, proses biokimia larva BSF dimulai dari mulut, yaitu kelenjar ludah mengeluarkan enzim amilase dan maltase. Terus selanjutnya dekomposisi makanan terjadi di perut bagian tengah, makanan masuk ke sistem pencernaan menuju ruang endoperitropik, yaitu di luas matriks peritropik. Di sana makanan kontak dengan enzim yang mengkatalisis dekomposisi makronutrien seperti amilase dan maltase untuk karbohidrat, pepsin dan tripsin untuk protein, lipase, trialgliserol, dan fosfolipase untuk lipid. Selanjutnya, berdasarkan aliran makanan dan air, makanan bergerak sepanjang usus sampai ukuran mereka jauh berkurang oleh enzim sehingga memungkinkan melewati matriks peritropik menuju ruang ektoperitropic, yaitu di dalam matriks peritropik. Dalam perut posterior di bagian tengah, molekul enzim dan makanan kemudian kembali ke sesi anterior di mana dekomposisi diambil alih oleh enzim-enzim seperti maltase, karbohidrat, dan aminopeptidase, yaitu untuk protein. Ini bersumber dari Fauzi dan kawan-kawan 2019. Adapun makanan dari maggot BSF ini, sisa limbah dapur seperti daging ikan, jeroan, daging ayam, dan sisa roti tawar menjadi pakan favorit bagi maggot BSF. Selanjutnya, limbah buah-buahan yang disukai maggot BSF biasanya memiliki kandungan air tinggi seperti semangka, timun, melon, dan juga pepaya. Selanjutnya, limbah sayur-sayuran yang disukai maggot BSF adalah daun selada, sawi-sawian, dan daun singkong. 1 kg maggot BSF ini dapat menghabiskan 2-5 kg sampah organik. Siklus hidup keseluruhan dari telur hingga dewasa ini rata-rata sekitar 45 hari. Seekor betina dewasa bertelur antara 206 dan 639 telur sekaligus. Nah, telur-telur ini biasanya disimpan di celah-celah atau pada permukaan di atas atau di sekitar materi yang membusuk seperti pupuk kandang atau kompos dan menetas dalam waktu kurang lebih sekitar 4 hari. Nah, di sini ada beberapa hasil uji lab
bahwa maggot ini sangat bagus untuk sebagai pakan, yaitu dengan kandungan air setelah uji proksimat itu adalah 2,38% dengan protein yang cukup tinggi yaitu 44,26% dan lemaknya itu 29,65%. Dan di sini juga banyak sekali ada kandungan mineral, terus juga asam amino dan lain sebagainya yang memang asam amino esensial juga ada. Ini bagus untuk tubuh. Itu menurut Fahmi et al. 2016 dan Wardana. Adapun skema budidaya maggot, itu pertama kita harus pemilihan lokasi dan kandang yang tepat. Selanjutnya masuk ke produktivitas dan proses produksi maggot itu sendiri. Selanjutnya masuk ke proses penjualan dan bagaimana proyeksi usahanya. Pemilihan lokasi dan kandang. Kandang maggot ini berfungsi sebagai tempat BSF kawin dan memproduksi telur hingga penetasan. Pertama, tidak terkena hujan. Ukuran kandang maggot yang disarankan adalah 2,5 meter kali 4 meter dan kali 3 meter. Suhu optimalnya itu berada di antara 27 sampai 30 derajat Celcius. BSF beraktivitas sejak pukul 8.30 dan puncak aktivitasnya pada jam 11 siang. Tidak terkena cahaya matahari langsung, namun sirkulasi udara tetap lancar, agak gelap. Bahan kandang yang disarankan untuk kandang maggot adalah kayu sebagai kerangka, jaring-jaring lembut atau waring sebagai dinding kandang, dan plastik UV sebagai atap. Rata-rata populasi BSF yang bisa ditampung setiap 10 cm persegi adalah 40-50 ekor. Telur akan menetas dengan baik pada kelembaban 60-80%. Selanjutnya di sini ada kandang budidaya maggot BSF. Ini ada yang sudah jadi banyak di toko, di sosial media, di marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya sudah banyak dijual dengan harga yang relatif cukup murah. Dan di sini juga ada media bertelur lalat BSF, ada media penetasan telur lalat BSF, ada biopon budidaya maggot BSF, dan ada juga ember pemancing lalat BSF. Adapun bagaimana cara menarik lalat BSF, itu bisa kita lakukan sendiri dengan membuat lalat BSF ini sangat suka menyenangi bau-bau fermentasi, sehingga kita bisa membuat sebuah fermentasi yang dimasukkan ke dalam ember dan lain sebagainya. Ini seperti siapkan air sebanyak 1 liter dan gula pasir sekitar 5 sendok. Masukkan air dan gula ke dalam ember, siapkan dedak sebanyak 5 kg dan penyedap rasa. Lalu campur dengan air dan gula yang sudah disiapkan tadi, tuangkan IM4 atau Yakult, pilih salah satu ke dalam ember. Untuk komposisi IM4 bisa 1 tutup botol IM4. Untuk Yakult bisa berikan setengah botol atau 1 botol. Aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata, siapkan kantong plastik yang dapat menampung 5 kg atau 8 kg. Terus masukkan dedak yang sudah dicampur ke kantong plastik tersebut, berikan sedikit udara pada plastik, jangan diisi penuh, dan ikat kantong plastik berisi dedak rapat-rapat. Nah, di sini ini untuk bagaimana kita memancing lalat-lalat BSF yang liar. Selanjutnya di sini ada tahap panen maggot BSF. Setelah telur menetas, berikan sekitar 1 minggu sampai larva benar-benar sudah terbentuk. Waktu yang baik untuk panen maggot BSF adalah 2-3 minggu setelah telur menetas. Agar lalat BSF selalu datang dan bisnis terus berjalan, taburkan dedak fermentasi di sekitar media penetasan telur dan ember sebanyak seminggu sekali. Jangan lupa menaruh sampah organik di dalam kandang sebagai pakan maggot BSF juga. Produktivitas maggot itu yang saya dapatkan adalah setiap 1 gram telur bisa menghasilkan 30 ribuan larva. Bibit 1 kg maggot ini mendapatkan 15 gram telur maggot dengan penghasilan 60 kg maggot. 10.000 larva ini dapat menghabiskan 1 kg makanan organik dalam 24 jam. Jika 1 ekor betina dapat menghasilkan 500 telur, minimal dari jumlah hasil penelitian 500 sampai 900 buah telur, maka hanya dibutuhkan 20 ekor betina yang bertelur untuk menghasilkan 10.000 larva untuk mereduksi 1 kg sampah organik setiap harinya. Untuk menghabiskan sampah organik 1 ton berarti dibutuhkan 10 juta larva, butuh 334 gram telur, butuh 22 sampai 23 kg maggot, dan butuh 20.000 betina. Adapun proyeksi usaha yang sudah saya beberapa analisis juga. Pertama ada asumsi di biaya operasional dan sebagainya. Jumlah sampah organik yang digunakan ini kurang lebih misalkan di 200 kg per hari. Terus dibangun di atas tanah seluas 2 meter persegi dan larvarium seluas 3 meter persegi. Maggot yang dihasilkan itu kurang lebih di 10% dari bahan baku.
Artinya produksi maggot ini sebanyak 20 kg per hari. Maggot yang diperoleh digunakan produksi pupa atau serangga sebanyak 15%, sementara 85% lainnya dijual ke industri ikan misalkan. Nilai jual maggotnya itu di Rp7.000 per kilogram. Nilai jual pupuk organik hasil proses biokonversi adalah Rp1.000 per kilogram. Sehingga total biaya produksinya itu, total biaya tetapnya dengan rincian sebagai berikut, itu di Rp1.920.000. Nah, dari hasil itu dia dapat keuntungan bagaimana produksi maggot ini bisa dikatakan untung. Total biaya produksi yang dikeluarkan dalam usaha produksi maggot dalam 1 tahun itu biaya tetap tambah biaya tidak tetap itu Rp1.920.000. Total pendapatan per tahun, total produksi maggot kilogram dikali nilai jual maggot 20 kg per hari kali 7.000 dikali 85% yang dijual dikali 365 hari kurang 52 minggu itu Rp43.435.000. Nilai keuntungan yang diperoleh dalam usaha produksi maggot dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Keuntungan total pendapatan kurangi total biaya produksi, Rp43.435.000 dikurangi Rp1.920.000 yaitu Rp41.515.000. Dan hasil pupuk yang dihasilkan itu diasumsikan 10% dari total pakan yang diberikan, sehingga keuntungan dari pupuk maggot ini setiap bulan itu menghasilkan 20 kg per hari dikali Rp1.000 dikali 30 hari yaitu menghasilkan Rp600.000 per bulan. Dalam 1 tahun keuntungan dari pupuknya saja adalah Rp600.000 per bulan dikali 12 bulan itu Rp7.200.000. Adapun maggot ini di dalam proyeksi ini akan direncanakan sebagai pakan ikan lele sebagai tambahan sumber protein yang bisa dikatakan lebih murah. Kebutuhan nutrisi pakan ikan lele tersebut, proteinnya itu minimal 28%, lemaknya 5%, serat kasar maksimal 8%, abunya maksimal 13% dengan BTN 10-20%. Adapun proyeksi usaha ikan lele dan pakan maggot, ransumnya itu menggunakan maggot. Sini dapat kita lihat tepung maggotnya itu dengan biaya yang rincian yang sudah tadi dihitung-hitung adalah per kilonya itu dihargakan Rp500 dengan protein 43,2, lemak 28, BTN 13,97, abu 16,6, serat kasar 5,62. Di formulasi pakan diproyeksikan dibutuhkan 60% dan untuk tepung jagungnya 39% dan vitamin mix, mineral mix masing-masing 0,5, 0,5 jadi totalnya menjadi 100%. Dan menghasilkan dengan total biayanya itu Rp3.620 dengan biaya pelleting Rp500 jadi Rp4.120 per kilogram untuk membuat sebuah pakan ikan lele yang sumber proteinnya itu dari maggot. Dengan kebutuhan nutrisi ikan lele 28% minimal itu dari proyeksi atau formulasi pakan yang saya buat itu sudah tercapai. Terus lemaknya juga sudah tercapai, BTN, abu, dan serat kasar juga sudah tercapai. Larva BSF ini dapat diproduksi secara mudah dan cepat, mengandung protein sebesar 40-50%, termasuk asam amino esensial yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti tepung ikan dan bungkil kedelai untuk pakan ternak. Sebanyak 70% dari komponen biaya produksi pada budidaya ikan lele berupa pakan. Hal itu tak lepas dari makin mahalnya pakan pabrik, pertumbuhan lele optimal dengan pelet yang mengandung protein ini minimal 28% dengan kadar protein 28%, efisien konversi pelet terhadap bobot lele mencapai 60-70%. Jika peternak menggunakan maggot BSF, maka estimasi penghematan dari sisi pakan itu sekitar 30%, itu dengan asumsi 70% biaya budidaya berupa pakan. Harga pakan pabrik ini mencapai Rp11.950 per kilogram dan itu dengan protein 31-33%. Nah, adapun model usaha maggot sebagai pakan ikan lele, pertama sampah di tempat pembuangan akhir organik dan organiknya itu dilakukan pemilahan sampah, dipilih yang organiknya saja. Sampah organik ini menjadi pakan maggot BSF dan maggot ini diolah menjadi tepung, terus masuk ke proses pelleting ransum dengan campuran tepung maggot, terus masuk ke pelet yang sudah jadi diberikan sebagai pakan ikan lele. Selanjutnya masuk ke proses pemeliharaan ikan lele selama kurang lebih 3 bulan oleh kelompok tani dan selanjutnya yang terakhir adalah proses penjualan ikan lele tersebut.
Bagaimana di sini juga dalam sebuah bisnis pasti ada yang namanya resiko-resiko, sehingga dibuatlah analisis resiko usaha Magot sebagai pakan ikan lele tersebut. Pertama ada dari SDM, karena memang Magot ini masih bisa dikatakan jarang dalam dilakukan pengembangannya untuk di daerah Pangandaran yang saya ketahui. Dan selanjutnya kandungan berbahaya dalam Magot itu bagaimana keamanan, yaitu keamanan dari lingkungan untuk proyeksi ikan lele ini, terus juga cuaca dan lingkungan, dan bagaimana pasar ikan lele di Pangandarannya itu sendiri. Larva BSF ini dilaporkan bersifat sebagai antibiotik. Ekstrak metanol larva BSF mampu menghambat proliferasi bakteri gram negatif, sehingga pemanfaatannya sebagai sumber pakan ternak akan bermakna ganda, yaitu kandungan proteinnya yang tinggi dan kandungan antibiotik untuk membunuh bakteri gram negatif yang merugikan. Laporan lain menyebutkan bahwa larva BSF mampu menurunkan populasi Salmonella spp hingga 6 log pangkat 10 pada feses manusia selama 8 hari menurut Lalander et al. 2013. Larva BSF ini mampu menurunkan populasi Escherichia coli dan Salmonella enterica serovar enteritrides pada kotoran unggas. Itu menurut Erickson et al. 2004 dan Escherichia coli pada kotoran sapi perah menurut Layu et al. 2008. Pengolahan dalam bentuk pelet yang melalui proses pengeringan dapat mengeliminasi potensi terjadinya penularan bakteri patogen seperti Salmonella spp menurut Lalander et al. 2013. Jadi dalam hal ini bahwasanya Magot ini akan lebih aman karena dibuat terlebih dahulu, diproses terlebih dahulu melalui pelleting tersebut. Sehingga tidak akan membuat Magot ini berbahaya terhadap ikannya dan ikannya juga tidak berbahaya untuk manusia itu sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa asumsi dan zooteknik dalam usaha Magot sebagai pakan ikan lele. Pertama ada asumsi yang saya buat itu di Magot, jumlah sampah organik yang dihasilkan adalah 200 kg. Magot yang dihasilkannya itu 10% dari sampah organik yang digunakan, artinya magotnya itu dihasilkan 20 kg per hari. Magot yang digunakan sebagai produksi pupa sebanyak 15%. Dan 85% lainnya diolah menjadi pakan ikan lele. Nilai jual pupuk organik biokonversinya itu Rp1.000 per kilogram. Ikan lelenya itu satu kolam terpal ikannya itu kapasitas 5.000 ekor, mortalitasnya 20%. Setiap 1 kilogram ikan lele itu terdiri dari 8 ekor ikan. Harga 1 kilogram ikan lelenya itu Rp25.000. Dengan kebutuhan pakan ikan satu periode itu 3 bulan diasumsikan adalah 850 kg dari FCR 1,7. Pemeliharaan ikan lele kebutuhan magotnya itu dalam rasio 60%, jadi magot yang dibutuhkan sebanyak kurang lebih 180 kg. Produksi magot selama 3 bulan adalah 90 kali 20 sama dengan 1.530 kg. Ikan yang dapat dipelihara sebanyak 8 kolam ikan, satu periode 3 bulan, satu kelompok 4 kolam ikan lele menjadi dibutuhkan 2 kelompok tani. Pembagian hasil sebagai berikut. Nah, di sini ada proyeksi usaha, total biaya peralatan, dan biaya produksi ini mencapai 145.040.000. Itu dari kolam terpal ikan yang dibutuhkan, terus mesin pompa air, instalasi air, terus bibit ikan lele, pakan ikan lele, obat-obatan, biaya listrik, tenaga kerja pemisah organik dan pelihara magot. Itu 6 orang, 3 juta. Adapun keuntungannya itu dengan asumsi tadi, mortalitas atau kematian itu 20%, sehingga dari 100.000 ekor bibit dikali 80% hidup ada 80.000 ekor yang hidup. 80.000 ekor hidup ini dibagi dengan 8 ekor sehingga dihasilkan 10.000 kg ikan sekali panen. 10.000 kg itu dikali 25.000 yaitu menghasilkan 250 juta rupiah keuntungan kotor. Masa panen 3 bulan. Berarti keuntungan bersihnya itu adalah 250 juta dikurangi tadi total biaya produksi yaitu 135.040.000 rupiah. Sehingga keuntungan bersihnya adalah 128.960.000 rupiah. Adapun pembagian keuntungannya nanti antara pusat dengan kelompok tani yaitu 70-30, 70% untuk kelompok tani dan 30% untuk pusat. Keuntungan yang tadi sudah dihitung adalah 114.960.000 dikali 70% untuk kelompok tani dan 114.960.000 dikali 30% untuk pusat. Itu dihasilkan per 3 bulannya itu adalah untuk kelompok tani itu 90.272.000 dan untuk pusat 38.688.000. Adapun keuntungan setiap bulannya, kelompok tani ini akan mendapatkan 90.272.000 dibagi 5 kelompok yaitu 18.054.400.
dengan per kelompok per 3 bulannya itu adalah sehingga dihasilkan setiap kelompok itu per bulan itu menghasilkan 6.018.133 dari usaha ikan lele berbasis pakan berasal dari Pak Magot. Dan untuk pusat itu dihasilkan 38.688.000 per 3 bulan, dan untuk per bulannya itu berarti dibagi 3 menghasilkan 12.896.000 per bulan untuk pusatnya itu sendiri. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa dari Magot ini selain dapat mengurangi sampah organik yang ada di Pangandaran nantinya, ini juga proyeksi ini akan dapat mengurangi bagaimana angka pengangguran di Pangandaran khususnya. Kenapa? Karena ini akan bisa dapat menyerap banyak orang untuk melakukan sebuah integrasi antara ikan lele dengan Magot itu sendiri. Terus juga akan banyak menyerap tenaga kerja yang memang ketika skalanya semakin besar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.